Pak Prabowo ini kan kalau kita lihat sebelumnya kan politik luar negerinya cukup bagus ya. Ya. Lihat diplomasinya ya, kunjungan beberapa negara dan speednya kan Termasuk bergabung ke BRICS Plus. ya, Ya. itu langkah-langkah yang cukup cerdik ya. Nah, kemarin tiba-tiba kita lihat kok eh, Pak Prabowo apa namanya membuat kebijakan tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Pak Prabowo ini tidak pro rakyat, Pak Prabowo ini lemah di dalam law enforcement, itu kan macam-macam. Ya, pasti ada pengaruh gitu. Macam pengaruh. Nah, di balik itu ya tentu ya bisa macam-macam. Bisa macam-macam. Nah, makanya oposisi itu jelas. Dengan pemerintah yang berkuasa, dengan di luar pemerintah itu jelas gitu ya. Nah, nanti oligarki masuk ke dalam terus dia ya kalau dalam teori demokrasi itu apapun bentuknya hukum itu menjadi prasyarat. Hukum itu ya mengenai aturan main yang didesain termasuk juga pelanggaran, mau pidana, perdata, ya, kecurangan dan seterusnya. Kalau hukumnya tidak tegak, mau model apa saja, ya, tetap aja amburadul. Apa yang ada di panggung internasional sesungguhnya adalah refleksi dari kondisi politik dalam negeri. Hari ini saya bersama dengan Bung Zulfikar dan juga Bapak Associate Profesor TB Masa Jafar, Bung TB, kita akan mendiskusikan perihal konteks geopolitik Indonesia hari ini sekaligus bagaimana dapur di dalamnya. Dalam episode kali ini setidaknya ada 2 part besar begitu. Yang pertama, kita akan masuk dulu dalam konteks geopolitik, artinya posisi Indonesia dalam geopolitik saat ini. Dan yang kedua, kita akan membincangkan tentang kondisi politik dalam negeri. Ini ada isu pertemuan elit di Kertanegara, dan ada juga wacana oposisi dari partai baru, serta bagaimana sih upaya-upaya untuk merebut kembali kedaulatan negara. Bung TB, saya berangkat dari pertanyaan pertama. Ini terkait dengan Board of Peace yang menjadi sebuah isu yang sangat hangat di negeri kita saat ini. Nah, bagaimana pandangan dari Bung TB tentang BOP ini? Se-urgent apa sih Indonesia ikut bergabung di dalamnya? Ya, terima kasih Mbak Ines. Bung Fikar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Dan bincang-bincang santai. Ya, ini kalau kita lihat dari pandangan domestik ya. Ini sebuah isu yang hampir semua menolak. Ya, ya. Dan itu bisa dipahami. Yang pertama, kita adalah negara yang memiliki historis panjang. Ya. Anti imperialisme, anti kolonialisme. Kita adalah bangsa merdeka, tentu apa yang masuk agenda PORS itu dianggap jauh ya. Kemudian kita kan sejak awal juga sangat committed untuk membela Palestina. Sepakat. Dan selain itu ya Indonesia ini adalah Muslim countries. Yes. Nah, jadi itu dari sisi domestiknya ya. Jadi Pak Prabowo mengambil langkah itu tentu ada reaksi yang cukup keras, itu wajar. Apalagi itu agak susah dipahami ya. Mungkin bagi seorang pemimpin besar kadang-kadang tidak bisa dibaca ya apa sih kenapa sih harus masuk ke board itu ya, apa cost and benefitnya. Betul. Kan akhirnya gitu. Nah ini kan makin lama banyak protes kan. Ya. Banyak protes.
Nah, juga itu juga tidak menguntungkan dalam pengertian di mana sekarang ini negara-negara yang pro terhadap Palestina itu kan makin hari Makin banyak. makin banyak. Betul. Ya. Nah itu yang membuat tanda tanya besar ini Pak Prabowo nggak ada kerjaan lain. Ya. Dan kalau kita lihat apa yang dikemukakan oleh Pak Pati Jalal, ya itu suatu langkah yang tidak bisa dipegang karena apa namanya risikonya terlalu besar. Gitu ya. Ya, ya. Nah kenapa Pak Prabowo mengambil langkah itu kan juga kita belum mendengar. Betul. Jadi kita di sini hanya spekulasi Ya. saja, ya kan? Apakah ini dalam rangka perimbangan? Oke. Ya, sehingga dalam geopolitik ini kan, apalagi untuk posisi Indonesia ya, tidak bisa juga terlalu ke kanan atau ke kiri. Ya. Jadi dia mendayung di antara dua karang ya. Ya itu bisa dipahami ya, Iya. dalam pengertian bahwa tidak mudah memang, ya tidak mudah bagaimana Indonesia ini tetap bisa harus diperhitungkan. Betul, betul. Pak Prabowo ini kan kalau kita lihat sebelumnya kan politik luar negerinya cukup bagus Iya. ya, diplomasinya ya, kunjungan beberapa negara dan speednya kan. Termasuk bergabung ke BRICS Plus. Ya, Ya. itu langkah-langkah yang cukup cerdik ya. Nah, kemarin tiba-tiba kita lihat kok masuk ke arus yang berseberangan ya. Iya, iya. Nah, itu. Nah, Apalagi tentu dengan ini jadi- dana yang besar ya. Ya pasti kita kan baru mengalami musibah ya. Betul. 3 provinsi itu tidak hanya korban jiwa, hancurnya infrastruktur dan recovery ekonomi itu Betul. membutuhkan biaya yang cukup besar. Ya. Nah, lalu tiba-tiba kok ini istilahnya kok ada sedekah untuk gitu kan, dan yang paling fatal itu adalah itu menjamin keamanan Ya. Israel. Nah, itu. Nah, dan saya agak terkejut juga ada justifikasi dari Menteri Agama Oh. atas perjanjian Hudaybiyah. Oh, oke. Ya, Ini ya. saya kira oke cerita Hudaybiyah, tapi konteksnya tidak tepat. Iya, iya, iya. Ya, jadi kalau yang memimpin itu Trump gimana? Jadi nggak Betul. kena ya. Jadi Hudaybiyah itu dulu kan Rasul ya, Ya. Muhammad yang memimpin itu pasti akan bisa memenuhi Ya. perlindungan terhadap hak minoritas, Betul. ya kan? Hak asasi manusia pasti dijamin kebebasan dan seterusnya. Nah, ini Trump ini kan dia pro terhadap pembantaian. Betul. Bagaimana kita bisa mempercayai Trump di sini? Nah, jadi kalau dilihat beberapa itu, saya mengatakan ya memang secara moral, ya secara politik juga ya itu harus ditolak, Iya. ditolak. Jadi kalau tidak, langkah-langkah sebelumnya yang sudah panjang ini itu akan sedikit cacat ya. Betul, betul. Nah, kira-kira seperti itu. Akan kita tunggu nih. Ya, Apakah akan dilanjut ya. atau mundur seperti beberapa Ya, negara ya, yang sudah ya, melakukannya? Ya, kan menunggu apa ada seningan. Nah, kalau Pak Pati itu dia bilang ya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan strategis ya, Iya. yang tidak bisa juga diungkap Oke. ke publik ya. Ya. Ya kita tunggu aja apa gitu. Tapi pada umumnya ya orang menolak gitu. Iya. Tinggal presiden sebagai kepala negara yang memegang komando. Bagaimana membawa Indonesia ini di dalam dunia diplomasi, Betul. ya itu kan ada hitung-hitungannya, Iya. ya cost and benefitnya apa, gitu. Tinggal kita menunggu langkah berikutnya. Ya, kita Menyambung tadi sempat disinggung oleh Bung TB ya, bahwa ada tendensi Prabowo ini memberikan dukungan atau entah dukungan moral atau apa ke Israel. Ini kutipan yang viral di media sosial, Bung. Prabowo siap akui Israel
jika Israel akui Palestina. Pertanyaannya, kapan Israel akan mengakui Palestina? Bahkan sejarahnya kita sudah lihat hingga hari ini pembantaian masih terjadi. Nah, kalau dari analisis Bung TB di sini, sebenarnya Indonesia ingin mengambil posisi yang seperti apa sih dalam konflik Israel-Palestina hari ini? Ya, kalau dengan langkah yang terakhir itu yang saya katakan, ini kan ada inkonsistensi. Ya, Ya, lalu muncul pertanyaan, apa benefitnya? iya, Apa keuntungan dari sikap itu? iya, Dan kok yakin betul bahwa Israel itu bisa bisa diarahkan gitu ya, nah, atau kita menuntut Israel harus begini ya, Nah. kalau Anda mau mengaku Palestina, iya, kita juga itu kan sesuatu yang sangat ideal lah. Tapi kalau kita lihat dari realisme politik hari ini, saya kira saya agak skeptis. iya, Karena kalau kita lihat kejahatan Israel, ya, Zionis ini luar biasa. betul. Nah, jadi apa dasarnya gitu ya? Apa dasarnya? Kemudian saya yakin, ya, pengakuan kedaulatan pada Israel, walaupun ada catatannya, Iya, Israel juga harus mengakui. Palestina. Ya, nah itu tadi yang saya bilang, apakah ini adalah sebagai satu strategi Iya, diplomasi, taktis, ya, apa yang mau dicapai oleh Pak Prabowo, apakah ini dalam rangka juga mengelola Ya. dinamika ya pada era proksi ini, karena langsung baik secara langsung tidak langsung dinamika politik domestik kita nggak bisa lepas dari pengaruh negara-negara besar itu ya. Jadi dua blok besar ini, nah ini gimana kita bisa mengelola ini gitu. Apa arahnya ke situ. Nah, iya. Nah, jadi ya kita hanya bisa menduga-duga, membuat prediksi, tetapi ini kan sangat dinamis ya. Betul. Politik ini sangat dinamis ya. Ya barangkali ya hanya beberapa proposisi yang kita bisa sampaikan, tetapi jauh lebih dalam ya Pak Prabowo yang tahu. Dan sampai hari ini kan Pak Prabowo juga belum. Dan apalagi kalau saya menilai Pak Prabowo dalam konteks kebijakan luar negerinya ini one man show. Seperti Menlunya ini tidak terlalu menonjol gitu, berbeda dengan sebelumnya gitu Ya, tuh. tidak hanya Menlu, parlemennya kan juga belum. Iya. Jadi kalau kebijakan-kebijakan strategis itu ya, agar publik juga tahu apa pendirian Indonesia, ya, apa diplomasi presidennya, itu kan mesti juga ada dialog atau debat di parlemen, mempertanyakan gitu kan, Betul. agar secara terbuka rakyat tahu. Iya. Tapi itu kan tidak terjadi. Iya. Termasuk tadi juga sebenarnya orang juga menunggu dari Menlu. Iya. Juga tidak ada, jadi langsung pada presiden gitu ya. Jadi ya mungkin saja ya kalau dalam teori hubungan internasional itu kan aktor itu kan memang sangat penting, menentukan ya. Betul. Aktor itu bisa negara, bisa presiden ya, dan seterusnya. Nah, tapi yang ini nampaknya yang sangat menonjolkan presiden ya. Sebenarnya Menlu itu juga penting ya di dalam memberikan masukan-masukan. Saya selalu mempertanyakan itu masukannya dari siapa. Nah, ya, iya. Nah, gitu sehingga saya anggap satu keputusan yang sangat berani tentu itu ada pertimbangan ya, yang sangat dalam ya mendasari untuk masuk bot itu. Iya. Ya, nah sekali lagi kita belum tahu ya, hanya menduga-duga saja gitu. Tetapi
saya setuju ya, ini sangat sangat berisiko gitu ya, karena Indonesia ini kan sangat diharapkan Kepemimpinannya. ya, Ya, ya peran peran. Indonesia di dalam soal pembelaan Palestina ini kan, bangsa Palestina itu kan sangat apa ya, sangat berharap Indonesia itu sebagai saudara Betul, betul. ya. Punya sejarah Punya di sejarah masa panjang ya. Bung Karno waktu itu ya. Iya, dulu kan mereka mengakui kemerdekaan Indonesia kan. Indonesia. Gitu aja. Dan langkah-langkah atau sikap dari rakyat Indonesia ke Palestina kan luar biasa. Iya. Ya, kita bangun rumah sakit, bantu apa finansial, logistik, Betul, kesehatan betul. itu kan luar biasa gitu. Nah, jadi kita tunggu aja. Kemarin lama kan Iya. udah. Mm-mm. Saya tadi hanya menggarisbawahi. Iya, 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 Jadi iya. kalau anu laginya perjanjian udah dia nggak masuk lah. Iya. Jadi justifikasinya udah Iya, kebalik gitu. iya, iya benar. Gitu. Iya, Prof. Ini ketika kita bicara soal kondisi politik luar negeri, tadi sudah disinggung ya bahwa parlemen kita melempem nih gitu. Nah, kemarin 2 hari yang lalu ya, pertemuan para elit, para tokoh yang Pak Menhan menyebut sebagai tokoh oposisi gitu. Nah itu mungkin Bang Zul nanti bisa lebih mengulik lagi sebenarnya ini mau jadi apa sih ini kondisi dapur kita gitu. Kalau dalam kebijakan luar negeri kan dapurnya ini mau gimana gitu. Nah gimana itu silakan Bang Zul. Ya, jadi Prof pun nanya, pertemuan ini kan 5 jam ya antara tokoh oposisi dengan presiden. Tentunya bukan pertemuan yang biasa-biasa saja. Waktu yang cukup lama dan oposisi keluar itu dengan sumringah. Kelihatannya presiden juga begitu. Apa makna di balik pertemuan ini, Prof? Pertama. Kedua, apakah ada konsesi kekuasaan yang akan dibagi kepada teman-teman oposisi ini? Silakan, Prof. Ya, jadi pertemuan 50 tokoh itu ya, itu kan menimbulkan tafsiran macam-macam ya. Tentu saja pertemuan itu dialog, kalau saya anggap wajar, apalagi dalam sebuah negara demokrasi ya. Memang yang semestinya komunikasi politik itu kan harus dialogis ya. Mempertanyakan, mendiskusikan juga ya, juga bisa menggugat ya atas kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak lazim ya. Nah, itu bisa aja. Kemudian apakah ini juga di balik itu juga ada konsensi, ada peluang, itu juga bisa terjadi. Di dalam politik ini semua itu bisa terjadi ya. Kan proses politik itu kan membuka ruang-ruang ya, peluang-peluang gitu. Ya, aktor-aktor politik itu kan tidak kemudian berdiam, ini ada peluang untuk didiamkan, enggak, ya kan? Apa kalau memang ada yang bersambut masuk ke kabinet, ya pasti apa namanya kesempatan itu tidak disia-siakan kan? Apalagi di tengah-tengah kita lihat juga kabinet Prabowo ini kan juga apa ya, sebagian tidak semua itu kan juga kapasitasnya, pengalamannya kan juga. Nah, itu bisa aja terjadi. Kemudian sisi lain apa? Ya suara oposisi ini kan dibilang nggak ada pengaruh, ada juga pengaruhnya ya. Karena sekarang ini kan tidak balance. Karena fungsi parlemen itu karena begini, partai ini kan sudah masuk ke pemerintah semua. Jadi praktis DPR yang seharusnya bersuara kritis gitu ya, kan boleh aja kan partai pendukung bersuara kritis dalam rangka memperkuat kebijakan ya, tidak menjatuhkan. Tetapi kalau itu menyangkut hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi, tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan dan seterusnya, kan boleh-boleh aja itu. Nah sekarang kita lihat yang aktif itu justru kelompok kritis gitu loh. Oposisinya, Prof. Ya pasti sedikit banyaknya pasti Pak Prabowo pasti ada pengaruh lah ya. Pasti itu juga akan apa ya,
tidak nyaman juga karena banyak soal ekonomi kita sedang turun, kemudian kemarin bursa saham kita juga turun, ya kan? Ada beberapa direktur yang mundur. Ada beberapa direktur yang mundur, ya, kemudian devisa negara kita juga. Jadi banyak soal kondisi ekonomi kita ini memang. Nah, lalu di dalam arena politik ini kan hingar-bingar ini kan bisa juga semakin mempercepat ya krisis atau distrust, ya. Ya kalau semua orang nih Pak Prabowo membuat kebijakan tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, Pak Prabowo ini tidak pro rakyat, Pak Prabowo ini lemah di dalam law enforcement, itu kan macam-macam. Ya, pasti ada pengaruh gitu loh, macam pengaruh. Nah, di balik itu ya tentu ya bisa macam-macam, gitu. Ada isu Prof, katanya Pak Presiden ini lebih nyaman dengan oposisi. Komunikasi belakang layar itu terjalin terus. Oh, bisa jadi. Bisa aja dalam politik itu bisa terjadi. Karena begini, kan politik kita ini itu kan lebih pada relasi personal. Ya, nggak tahu ini apa, ini khas di dalam budaya politik kita, atau ini karena politik institusi itu belum, kapasitasnya belum belum meningkat ya begitu aja gitu ya. Jadi lebih bagus relasi kepada personal itu. Tapi kalau menyangkut hal-hal yang bersifatnya publik itu kan nggak bisa. Gitu. Kalau publik itu kan dia representasi kan, ya, itu masalahnya. Tidak bisa selalu mengandalkan interpretasi personal, individual. Dia bisa distorsi. Nah, apakah Pak Prabowo mengundang 50 tokoh itu dengan kata lain lemahnya fungsi DPR? Kalau fungsi DPR itu jalan, gitu ya, mensuarakan apa yang dipikirkan aspirasi dari rakyat, 50 itu nggak perlu. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya yang lebih penting itu adalah apa yang disuarakan oleh 50 orang ini, itu yang mesti diadopsi di dalam kebijakan. Ada perbaikan. Jadi kalau itu dilakukan, ini juga nggak terlalu nggak usah juga terlalu diperhitungkan. Yang penting kan outputnya, outcome-nya, gitu lah. Mau berapa kali dialog dengan 1.200 profesor, dengan kelompok-kelompok strategis, tapi kalau kebijakannya tidak berubah, nggak ada artinya juga. Gitu. Nah, hal yang lain yang menarik, tadi apa dibilang kelompok oposisi? Kelompok oposisi ini apakah sekedar apakah mereka punya peluang untuk masuk di kabinet? Oh, sangat peluang lah, ini kan politik. ada support, ada demand and support ya. Jadi kalau ada dukungan tentu ada demand. Demand itu bisa macam-macam dalam bentuk akomodasi kebijakan, bisa juga akomodasi di dalam kekuasaan. Itu biasa-biasa saja gitu ya. Nah, hanya saja kalau itu terjadi ya itu nanti kan juga ada pendapat-pendapat publik juga lah. Kalau oposisi kemudian hanya targetnya masuk ke dalam, itu bukan oposisi. Kalau oposisi itu jelas ya, dia punya platform, dia punya agenda. Jadi tidak bisa terus dicolek terus masuk terus selesai. Jadi sebenarnya tradisi oposisi itu penting di dalam sistem demokrasi, tapi kalau kita lihat dari sisi bagaimana sistem politik kita semakin hari semakin baik, masih ada oposisi gitu. Juga sebaliknya,
jangan kemudian orang semua berlomba-lomba masuk pemerintahan, gitu loh. Apalagi kalau sifatnya pribadi. Ada balancing ya di situ. Nah, walaupun ini atas nama kelompok apa tadi 50, tapi itu nanti mereka ini sebenarnya mewakili siapa? Karena tidak ada institusi. Kalau oposisi itu ada juga ada partai oposisi. Kalau partai oposisi itu kan pemerintah bayangan. Ya, jadi kritik-kritik dia itu memberikan alternatif kebijakan yang semestinya. Jadi dia bisa mempertandingkan antara kebijakan dia dengan pendapat dari luar pemerintah. Oposisi ini adalah calon yang akan memerintah yang akan datang, gitu loh. Jadi rakyat juga akan cerdas. Tapi ini saya kira mungkin apa sih istilah yang paling tepat? Kalau saya mengatakan 50 ini kelompok kritis, bukan kelompok oposisi, gitu loh. Kalau kelompok oposisi dia jelas ya terorganisir dan dia harus dalam bentuk partai. Memiliki konsep tandingan ya. Well organized, dia kemudian jelas pemimpinnya, jelas agendanya, ya kan, strateginya juga gitu ya. Nah, kemudian dia siap untuk menggantikan pemerintah yang akan datang. Nah, justru dalam membangun demokrasi, saya kira ruang itu yang mesti didorong. Tapi kalau yang 50 itu ya, saya kira bukan kelompok kritis itu loh. Nah, bisa juga nanti ujungnya terkesan, nah ini individu, kemudian colek satu masuk itu, kemudian gimana? Apakah kelompok kritis masih terus? Soliditasnya ya. Ya tidak hanya soliditas, apakah ini akan continuous terus di dalam memperjuangkan ya soal atau isu-isu strategis gitu. Jadi kalau udah masuk selesai kan. Nah makanya oposisi itu jelas dengan pemerintah yang berkuasa dengan di luar pemerintah itu jelas gitu ya. Nah nanti oligarki masuk ke dalam terus dia ya kalau anti oligarki atau kritik kepada oligarki ya itu bagaimana strateginya? Nah kalau dia punya agenda jangka panjang ya kalau masuk begitu kalau tidak ada satu kejelasan bahwa bisa dinegokan nggak ya agenda-agenda yang saya kira nggak sampai di sana gitu. Presiden punya visi untuk melawan pengusaha-pengusaha hitam, Prof. Apakah bisa dikatakan energi dari oposisi ini dipakai untuk melakukan satu reformasi yang agak serius? Ya bisa aja, tinggal dilihat. Ya kan, tinggal dilihat. Pak Prabowo kan sudah 1 tahun lebih. Yang diragukan ini kan Pak Prabowo kan masih di dalam law enforcement, masih lemah. Nah, ini nanti masuk apakah kemudian akan berubah? Ya, kita kan belum tahu. Gitu ya. Jadi yang menjadi kritik yang saya itu adalah Pak Prabowo, dia lemah dalam law enforcement. Apakah itu menyangkut oligarki, soal korupsi dan seterusnya, ya kan? Seperti banjir bandang kemarin ada 28 perusahaan dicabut. Nah, kalau dicabut kan berarti itu kan secara tidak langsung sudah dideklar ini bermasalah secara hukum. Nah, setelah dicabut apa lanjutannya? Ada nggak sanksi atau peradilan? Kan nggak ada juga. Padahal kerugian dari kejahatan ekosistem ekologis ini itu luar biasa, ya. Rakyat kehilangan mata pencariannya, korban jiwa, ya kemudian sumber ekonomi hancur, infrastruktur hancur, dan itu kalau dihitung itu triliunan. Nah itu gimana gitu ya? Nah jadi banyak sekali soal itu. Nah ini kelompok 50 mau bawa apa? Selain tadi kan kalau Said Didu mengatakan kita merebut kedaulatan negara, kedaulatan rakyat. Bagus kan isunya? Tetapi ya apakah mungkin? Kan itu pertanyaannya, apakah bisa
ya kan? Nah, ini kan kumpulan kelompok-kelompok, apa cukup kuat gitu? Itu pertanyaan kritisnya gitu loh. Ya boleh dong mempertanyakan ya. Cukup kuat dalam pengertian kan presiden punya infrastruktur, punya alat-alat kekuasaan. Iya, presiden itu kan juga tidak sendiri dia. Ya, presiden itu kan juga tidak sendiri. Di belakang dia itu kan ada konflik kepentingan yang dia harus kelola. Nah, saya melihat Pak Presiden itu belum ngambil garis yang cukup tegas. Nah, apakah membukuran ini dia ingin menarik garis tegas itu? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita munculkan. Kemana ini? Masuk ini atau hanya sekedar nampung atau juga sekaligus menjinakkan? Nah, ya kan ada juga yang ini ingin dijinakkan kelompok-kelompok kritis ini. Biasanya kalau ujung-ujung akomodasi kekuasaan pasti, ya, nanti beberapa waktu kemudian dia akan lain. Karena itu, jadi tradisi oposisi itu masih lemah. Jadi kalau dibilang ini bukan, kalau menurut saya ya. Karena kalau oposisi dia punya jangka panjang ya, karena dia berangkat dari mungkin satu ideologi, satu tujuan, yang jadi ini memang mau melakukan satu perubahan gitu. Kita tadi disampaikan sama Prof mengenai peran DPR RI yang agak sedikit kurang greget ya. Belum lama ini ada usulan yang dibatalkan di prolegnas terkait dengan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Bagaimana Anda melihatnya, Prof? Buat saya mau langsung tidak langsung, isunya bukan di situ. Karena dua model ini ada kelemahan, ada kelebihan gitu loh. Yang tidak pernah diperdebatkan, kedua kelemahan masing-masing itu apa? Itu nggak pernah. Berhenti pada ini sebaiknya langsung karena lebih demokratis. Apa ya? Kalau dibilang demokratis mungkin ya, tetapi outputnya, outcome itu kan bisa kita lihat hasil pemilihan langsung itu gimana, kualitasnya. Kan ada sebagian orang katakan bahwa pemilihan langsung itu sangat demokratis. Tetapi gimana dengan kualitas misalnya? Ya, nah begitu juga. Oh, satu lagi, kalau pemilihan langsung itu costnya tinggi, oke? Nah, kalau yang berpegang pada sebaiknya di DPRD gitu. Kalau DPR, apakah money politik, apakah juga tidak bisa masuk? Malah lebih murah, gitu kan? Kemudian bagaimana hasil dari pemilihan atau yang existing, kualitas para anggota itu, apa bisa menjadi garansi bahwa pemilihan melalui DPRD itu juga terbebaskan itu. Jadi dua-duanya ada kelemahan. Tetapi yang saya belum dengar itu, ya kalau dalam teori demokrasi itu apapun bentuknya, hukum itu menjadi prasyarat. Hukum itu ya mengenai aturan main yang didesain, termasuk juga pelanggaran, mau pidana, mau perdata, ya, kecurangan dan seterusnya. Kalau hukumnya tidak tegak, mau model apa saja, ya, tetap aja amburadul. Nah ini tidak pernah didiskusikan karena kita lihat problem demokrasi kita itu penegakan hukum lemah. Law enforcement-nya justru sebenarnya kalau ini diperkuat boleh, mau langsung bagus, tapi hukum bisa nggak? Wasit ini nggak ikut main bisa nggak? Sogok menyogok bisa nggak cegah? Ya kan? Nah kalau tidak salah juga, tidak langsung dalam pertandingan yang sama bisa nggak? Ya kan? Partai mau nggak merecall kalau ketahuan permainan? Jangan-jangan partainya sendiri. Jadi saya melihat belum ya.
Jadi artinya begini, polemik itu tidak masuk kepada hal yang sangat basic ya. Jadi ya lebih pada sosok di atas permukaan. Kita bicara oposisi, hari ini ada mantan calon presiden yang mendirikan partai politik, partai gerakan perubahan kalau nggak salah. Bagaimana kekuasaan hari ini melihat munculnya partai politik yang diinisiasi oleh Anies Baswedan? Ya karena sekarang ini kan era kebebasan, era demokrasi. Boleh siapa saja bisa mendirikan partai. Pak Anies tokoh calon, pernah menjadi calon presiden. Ya wajar kalau dia nggak punya kendaraan, mungkin kemarin dilihat tidak optimal, ya tidak powerful istilahnya. Ya coba merintis partainya sendiri kan. Ya wajar-wajar saja. Nah, cuma pertanyaannya sejauh mana peluang yang bisa diraih, ya kemudian apa yang dimiliki oleh partai baru ini, apa modalnya, gitu ya. Karena untuk mendirikan partai itu, yang pertama tentu ya prasyarat politis itu harus dipenuhi. Artinya dapat tiket, ya artinya diakui secara politik. Kemudian dia menjadi peserta. Yang kedua, jejaring sosial. Siapa basis pendukungnya siapa? Ini kan banyak partai tapi kita nggak tahu nih basis pendukungnya seberapa jejaring sosialnya. Kalau satu partai basis pendukungnya nggak jelas, ya susah. Nah bisa juga harus kuat di finansial, artinya beli suara, ya kan? Apalagi sekarang di tengah-tengah berpartai itu, ideologi itu dianggap sudah tidak populer ya. Walaupun dengan modal 25% kemarin yang diraih sama Nah, belum tentu, disiram bansos bisa oleng. Kenapa? Karena kondisi sosial ekonomi masyarakat kita itu lebih banyak orang miskin. Jadi untuk sebuah demokrasi sehat dari sisi itu prasyaratnya belum memenuhi. Ya kan teori demokrasi itu kan ada berapa dolar income per kapita itu belum kita menyampai, ya masih rendah. Jadi rentan dari segi kalau demokrasi itu masih bisa dikendalikan dengan uang atau kedaulatan uang yang lebih dominan, nggak ada kedaulatan rakyat, gitu aja. Sekarang ini dari kedaulatan rakyat sudah berpindah kepada kedaulatan modal. Itu jelas, semua politik itu dikendalikan dengan uang. Pertanyaannya, partai baru ini atau Pak Anies punya backup dana yang kuat, gitu. Atau bisa juga punya ideologi yang bisa menghubungkan dengan sehingga solid, ya. Dan kemudian kemampuan dari segi gagasan ya, kalau itu sih nggak ragu ya. Saya kira kalau dari segi gagasan dibandingkan lain Pak Anies memang kuat di situ. Tapi saya masih belum yakin apakah ya mungkin dapat suara, tapi nggak mungkin secara drastis itu mutlaknya. Karena kita lihat beberapa partai yang muncul kan, partai baru yang muncul. Jangan bandingkan dengan PSI. PSI uangnya nggak berseri. Jadi bukan kedaulatan rakyat, kedaulatan modal. Gitu. Karena ideologi itu tidak lagi menjadi sandaran yang mengikat antara pemimpin dengan rakyat mendukung itu, jalan yang paling instan ya uang. Ya, apalagi nggak ada program. Apa ikatannya? Tidak ada ideologi, tidak ada program. Apa yang menghubungkan antara partai pemimpin dengan rakyat pemilih? Ya, program nggak ada, dan rakyat juga nggak penting program itu. Ya, ideologi ya, dibilang the end of ideology. Ya, ideologi itu sudah mati. Itu kan sangat membekas sekali, gitu ya.
Jadi yang paling instan itu apa? Uang. Uang sebagai mekanisme untuk membangun dukungan. Uang sebagai alat untuk melumpuhkan kekuatan-kekuatan yang dianggap berbahaya, ya kan? Nah ini jaringan kekuatan modal ini kan luar biasa, Dan berpotensi dikendalikan oleh para pemodal. ya. Berpotensi Oh, dikendalikan itu oleh udah para fakta, ya kan? Dan itu dulu yang ngomong sama itu Pak Bambang, ketua MPR itu, satu orang berapa miliar, ya kan? Kali sekian berapa? Kalau dulu 5 miliar masih bisa, makin lama makin naik. Jadi bahkan kursi DPR itu 50 miliar. Bahkan ada yang 100 miliar coba. Jadi udah nggak bisa. 100 miliar mengembalikan gimana? Ya pasti nyolong. Nah ini sistem politik kita itu belum sehat benar gitu loh. Dan ini belum ada usaha-usaha bagaimana untuk memotong ya apa namanya sisi yang membuat politik ini tidak sehat. Belum saya lihat. Mana ada anggota DPR mau memperbaiki menutup celah itu. Itu tadi diskusinya mau langsung tidak langsung. Yang pada prinsip itu selain prasyarat hukum itu ya, bagaimana ekonomi ini bisa harus digenjot ya. Orang miskin itu semakin lama makin menurun, ya kan? Pemerataan ekonomi, tidak ada ketimpangan, ya kan? Selama masih ada sekelompok kecil yang menguasai uang, modal, selama itu pula politik itu tidak sehat. Tidak ada kedaulatan rakyat itu. Cuma omong-omong aja. Pasti kedaulatan uang, kedaulatan modal. Nah, jadi kalau partai Pak Anies itu gimana? Nah, Pak Anies kemarin uang ya ada mungkin itu juga dukungan orang ya. Uang nggak ada, ya mungkin jaringan ada, tetapi partai nggak punya kan? Ya, dia diambil, bukan dia yang punya partai, bukan dia yang punya perahu. Nah, sekarang dia bangun perahu sendiri. Apakah lebih peluangnya akan lebih besar? Kita tunggu waktunya. Ya kita tunggu. Itu kan pertanyaan-pertanyaan kritis yang kita pertanyakan terkait bagaimana kualitas demokrasi kita itu konteksnya itu. Satu lagi Prof, terakhir. Beberapa waktu yang lalu Jokowi dengan PSI mengadakan rakernas di Makassar. Ada pernyataan dari Jokowi bahwa dia akan berjuang mati-matian untuk PSI. Dan menariknya di dalam rakernas itu juga disampaikan bahwa dia mengusung Prabowo Gibran sampai dengan 2 periode. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah ada pengaruh terhadap kabinet soliditas yang ada dalam pemerintahan Prabowo Gibran itu sendiri? Ya kan kita juga tahu bahwa kabinet Prabowo Gibran itu setengahnya kan pemerintah Jokowi sebelumnya kan hampir separuhnya kan. Itu artinya apa? Ini paket kan gitu. Nah, ada juga seorang mengatakan, nah ini paket ini hanya 2 tahun. Setelah itu nanti Gibran kan itu kalau kita lihat bocoran dari Sekjen PDIP, ya kan. Nah itu juga kalau dilihat dari beberapa fakta, ya kan, itu juga bisa dianggap benar gitu ya. Tapi apakah kemudian karena dinamika politik itu Pak Jokowi ini kan selama 10 tahun berkuasa kan juga nggak mau tiba-tiba hilang kekuasaan pengaruhnya. Karena Pak Jokowi itu kan bukan Pak Joko Ansih. Pak Jokowi itu kan dia simbol dari kelompok kepentingan yang ada di belakangnya. Mana mau. Kalau ini memang ke depan mungkin lebih aman, paket Prabowo Gibran ini masih aman bagi kepentingan itu, ya wajar aja sebagai partai ya kan menyatakan satu pernyataan politik. Tapi apakah kemudian itu akan bisa jadi pegangan sampai pemilu yang datang? Enggak juga gitu. Jadi ini situasi masih bisa berubah-berubah ya, cair ya. Jadi kita amati aja. Tapi untuk jadi pegangan ya belum ya. Ini kan politik ini kan sangat dinamis gitu. Berarti
Berarti peluang Gibran sendiri ke depan, kalaupun dia coba untuk masuk dalam, jadi untuk 2029 itu kan banyak peluang, Bro. Ya kita lihat aja PSI itu berapa nanti peroleh. Oke. Gitu. Jadi kalau dia tiba-tiba 6% ya kuat lah. Tapi kalau hanya 1-2, tapi apapun kan Pak Jokowi sudah bertekad untuk memenangkan PSI. Nah pertanyaan gimana memenangkan itu? Memenangnya gimana? Nah itu dia, apakah cara-cara yang demokratis atau praktek-praktek yang selama ini mencederai demokrasi apa mau diulang lagi? Gitu. Jadi kembali kepada itu, kita bicara bagaimana kita sudah pilih demokrasi, tetapi demokrasi yang kita bangun ini apakah demokrasi yang bopeng, ya demokrasi yang wajahnya. Ya kita memang sangat mendewa-dewakan demokrasi, tapi bisa juga dengan demokrasi kita bisa kecewa sekecewa-kecewanya. Demokrasi itu tidak menjamin. Demokrasi itu hanya memberikan peluang. Tapi apakah dengan demokrasi itu ending? Belum tentu juga. Karena demokrasi itu memerlukan sejumlah persyaratan. Dan itu kembali komitmen pada para elit. Kalau elit ini bermain politik itu masih senang, ya menghalalkan segala cara, ya demokrasi itu tidak akan pernah kuat. Demokrasi itu tidak akan pernah terbangun. Gitu. Nah hasilnya kita lihat aja nanti DPR begini, hasil rekrutmen di dalam kabinet ya seperti itu yang saya kecewa gitu ya. Ini adalah suatu proses yang saling terkait gitu. Ya kan, ini pemilu nanti hasilnya DPR begini, kemudian nanti waktu bentuk kabinet ya hasilnya seperti itu. Itu adalah wajah dari proses demokrasi. Kalau demokrasi nggak sehat pasti yang dihasilkan juga tidak bisa memenuhi harapan, ya kan? Mungkinkah kita mendapatkan tokoh-tokoh atau pejabat publik yang kompeten, yang clean, ya kan? Yang punya visi, kemampuan, bla bla dan seterusnya. Rekomendasi Prof sendiri apa? Perlu ada sistem yang perlu diperbaiki yang lebih jauh? Oh ya harus, nggak mungkin. Jadi prosedur demokrasi ya melalui prosedur demokrasi pemilu. Oke, pemilu kan selalu kita menerima ada kebebasan bersama keadilan. Tapi lihat hasilnya. Nah, itu yang dinamakan dengan demokrasi, kualitas demokrasi. Demokrasi yang substantif. Demokrasi itu hasilnya apa? Kan gitu. Ya kalau hasilnya mengecewakan, berarti kan sistem demokrasinya kan bermasalah. Nah, itu aja gitu. Apakah dari pemilu ke pemilu itu ada progres, ada perubahan enggak gitu loh. Nah tentu saja apalagi untuk Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga, ya tentu kita sangat berkepentingan berbangsa untuk menguatkan sistem demokrasi ini agar kualitas ya pemerintahannya naik ya kan, politisinya juga canggih kan begitu. Kecerdasan masyarakatnya, kesadaran politiknya juga kan begitu. Kalau ini tidak nampak indikatornya, buat apa demokrasi? Itu yang dinamakan dengan kuasi demokrasi, demokrasi semua. Ada demokrasi, ada pemilu, ada. Tapi kalau korupsi nggak turun-turun itu. Kalau korupsi nggak turun-turun berarti law enforcement-nya, penegakan hukumnya nggak jalan. Kalau penegakan hukumnya nggak jalan, pasti polisi itu pasti akan digugat. Karena dia barisan terdepan, pasti peradilan itu juga akan dipertanyakan, kejaksaan juga dipertanyakan. Yang terakhir, presidennya yang dipertanyakan. Kan kuncinya situ. Tidak ada sejarahnya negara yang hebat, negara yang besar itu tidak dibidani oleh seorang presiden pemimpin yang hebat. Nggak ada itu. Ya, jadi kalau lihat bagaimana kualitas demokrasi, pemerintahan satu negara, lihat pemimpinnya, lihat elitnya, itu aja. Oke, kembali ke Mbak Ida. Baik, terima kasih Prof. Kelindan antara politik domestik dan politik internasional tidak bisa dilepaskan. Carut marut di dalam dapur politik domestik
menghasilkan sajian keluar yang tidak utuh. Artinya PR kita masih sangat banyak. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di diskusi-diskusi berikutnya.